Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Rahma dengan NPM 2108 1080 190. Berikut adalah ERD Sistem Sederhana Perpustakaan yang mana akan dibuat dalam SQL. Untuk langkah yang pertama yaitu kita membuat tabelnya. Untuk tabel pertama yaitu tabel perpustakaan, di mana terdapat satu atribut di dalamnya yaitu atribut jurusan yang berjenis varchar dan dia merupakan primary key. Untuk tabel kedua yaitu tabel mahasiswa yang mana terdiri dari atribut NIM, nama, alamat, nomor HP jurusan yang dengan primary key-nya NIM dan French key jurusan dari perpustakaan. Selanjutnya ada tabel buku yaitu yang atributnya terdiri dari KD buku, judul, nomor rak, jumlah penerbit dan jurusan dengan primary key KD buku dan French key jurusan. Selanjutnya ada tabel pinjam dengan atribut tanggal pinjam, tanggal kembali, denda, sudah bayar, NIM dan KD buku dengan primary key NIM dan KD buku dan French key NIM dan KD buku. Selanjutnya ada tabel buku pengarang yang atributnya terdiri dari pengarang dan KD buku dengan primary key pengarang dan KD buku serta French key KD buku. Angka selanjutnya untuk nomor 2 yaitu memasukkan data atau menginput data ke dalam tabel-tabel tadi. Untuk yang pertama yaitu menginputkan data ke dalam tabel perpustakaan. Di sini saya memasukkan 5 data yaitu teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, teknik kimia, dan teknik industri. Selanjutnya saya memasukkan data pada tabel mahasiswa. Untuk tabel mahasiswa sendiri saya memiliki 5 data yang terdiri dari beberapa atribut yaitu atribut nama, alamat, nomor HP, dan jurusan yang bertipe varchar dan satu atribut lagi yang bertipe integer yaitu NIM. Selanjutnya saya juga menambahkan data pada tabel buku, 5 data pada tabel buku dengan 6 atribut yang ada di dalamnya yaitu 4 atribut bertipe varchar dan 2 atribut lainnya bertipe integer. Selanjutnya saya juga memasukkan data pada tabel pinjam dengan 6 atribut yang terdiri dari tanggal pinjam, tanggal kembali yang bertipe date dan dua bertipe varchar pada 2 atribut bertipe varchar yaitu sudah bayar dan KD buku dan 2 tipe lagi bertipe integer yaitu denda dan NIM. Selanjutnya saya memasukkan data pada tabel buku pengarang. Saya masukkan 5 data juga pada tabel pada tabel buku pengarang dengan masing-masing mewakili atribut pengarang dan KD buku yang bertipe varchar. Selanjutnya penggunaan update dan delete. Untuk penggunaan data dengan update, saya melakukan update pada tabel mahasiswa yaitu mengubah alamat menjadi Bineh Blanc pada NIM 200167. Selanjutnya saya melakukan penghapusan data dengan delete pada tabel buku pengarang di mana pengarangnya Wahyudi. Selanjutnya saya melakukan seleksi data. Yang pertama menggunakan query select. Untuk query select saya mengambil dari tabel pinjam dengan atribut tanggal pinjam dan tanggal kembali. Selanjutnya ada penggunaan select dengan where yang mana saya mengambil data dari tabel mahasiswa untuk jurusan teknik mesin. Selanjutnya saya menggunakan select n yang mana saya gunakan di tabel buku dengan KD buku AB2 dan nomor rak 112. Selanjutnya saya menggunakan select select OR pada tabel mahasiswa pada alamat Kopelma atau nama UI. Selanjutnya saya juga melakukan select not like pada tabel buku pengarang pada pengarang yang tidak ada pada pengarang selain values yang diawali dengan huruf W. Selanjutnya saya juga melakukan select between pada tabel pinjam
yang mana pada tabel pinjam pada atribut denda yang mana antara 2.000 sampai dengan 10.000. Selanjutnya penggunaan sum, average dan count. Untuk yang pertama sum, yaitu saya menggunakan sum sum pada tabel pinjam dengan atribut denda. Selanjutnya saya menggunakan penggunaan average pada tabel buku dan saya melakukan perhitungan rata-rata pada atribut jumlah. Selanjutnya penggunaan count. Saya melakukannya pada tabel buku pengarang dan saya menghitung jumlah values pada atribut KD buku. Untuk nomor 6 yaitu penggunaan group by dan order by. Untuk penggunaan group by sendiri saya melakukannya pada tabel pinjam, yaitu untuk mengelompokkan atribut KD buku dan minimal atribut denda berdasarkan atribut KD buku. Selanjutnya penggunaan order by yang saya lakukan pada tabel mahasiswa berdasarkan atribut name. Dan yang ketujuh, penggunaan cross join, inner join, full join, any dan access. Untuk penggunaan cross join sendiri saya melakukan kombinasi baris antara entitas buku dan buku pengarang. Untuk penggunaan inner join sendiri saya melakukannya pada tabel mahasiswa menampilkan baris kedua pada entitas mahasiswa dan pada tabel mahasiswa dan pada tabel pinjam yang memiliki atribut yang sama, yaitu name. Selanjutnya saya melakukan full join pada tabel pinjam yang pada tabel mahasiswa dengan left join tabel pinjam pada atribut name dan right join pada tabel buku pengarang dengan atribut KD buku. Penggunaan any, saya menggunakan atribut any dan atribut pada untuk atribut sudah bayar dengan values belum dari entitas pinjam. Selanjutnya penggunaan access, yaitu menampilkan atribut name dan atribut nama pada entitas mahasiswa jika pada entitas pinjam di mana entitas mahasiswa atribut name sama dengan entitas pinjam atribut name dan atribut sudah bayar memiliki value belum. Dan yang terakhir yaitu pembuatan tabel virtual view. Saya membuat sebuah tabel view dengan nama tabelnya data pinjam dengan atribut name, tanggal pinjam dan